Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Namun, pada saat ini, Tama Renza tiba-tiba berbicara dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Tuan Bramasta, Nona Linda Suteja baru saja hilang sekarang, dan berita pembunuhannya belum dikonfirmasi. Saya ingin bertanya kepada Anda, jika Nona Linda Suteja kembali dengan selamat suatu hari nanti, maukah Anda mengembalikan kursi ketua kepadanya?" Bramasta awalnya berpikir bahwa hari ini adalah peralihan kekuasaan yang sangat sederhana. Apalagi dia juga merasa sudah menaklukkan seluruh jajaran direksi, jadi selebihnya hanya pengumuman. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa menimbulkan masalah. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tama Renza tiba-tiba akan menyerang dirinya sendiri saat ini. Meskipun hatinya sangat marah, dia tetap berkata dengan sangat sopan, "Anda dapat yakin bahwa ketika Dewan Direksi kami mengadakan rapat hari ini untuk berdiskusi, kami telah menetapkan prinsip dasar. Meskipun saya sekarang telah dipilih oleh Dewan Direksi untuk secara resmi mengambil alih sebagai Direktur Grup Suteja dalam jangka panjang, tetapi saya juga harus mengakui bahwa Nona Linda Suteja sebenarnya merupakan kandidat ketua yang jauh lebih cocok daripada saya." Berbicara tentang ini, Bramasta Suteja terus berkata dengan lantang, "Jadi, saya juga dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada semua orang di sini, begitu Nona Linda Suteja kembali dengan selamat, aku akan mengembalikan posisi ketua kepadanya secepat mungkin. Bagaimanapun, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi ketua grup Suteja." Semua orang bertepuk tangan pada saat ini, merasa bahwa kemampuan Bramasta Suteja untuk mengucapkan kata-kata ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa visi, karakter, dan hati orang ini sangat luar biasa. Ditambah lagi karena dia anggota keluarga Suteja, pasti kepemimpinannya tidak jauh beda dengan Linda Suteja. Ketika Bramasta Suteja dengan penuh kemenangan menerima tepuk tangan penonton, Tama Renza berkata, "Karena Tuan Bramasta berkata demikian, maka sekarang Anda langsung bisa mengembalikan posisi ketua kepada Nona Linda Suteja." Melihat penampilan Tama yang agresif, Bramasta Suteja sangat kesal dan dikutuk secara diam-diam. "Sial, apakah Tama Renza mengambil bubuk mesiu hari ini, ha? Kenapa dia begitu menyebalkan? Mengapa persetan ini tidak bisa bekerja sama denganku? Kenapa dia tidak mau melihatku bahagia? Anjing! Apa maksudnya untuk biarkan aku mengembalikan posisi ke Linda Suteja sekarang? Aku bisa saja mengembalikannya sekarang, tapi bagaimana dengan Linda Suteja? Bukankah dia sudah hilang dan mati di Jepang? Memangnya seberapa hebat Tama Renza? Apakah dia bisa menghidupkan orang mati? Dasar pria gila." Ketika Bramasta Suteja sibuk memikirkan hal ini, hatinya penuh dengan kejengkelan pada tanah. Tetapi di luar dia masih berkata dengan sangat halus dan serius, "Saya baru saja mengatakan, kemampuan kepemimpinan pribadi saya tidak sebanding dengan Nona Linda Suteja. Saya masih berada di bawah Nona Linda Suteja. Karena itulah ayah saya, Tuan Libertus, memilih Linda Suteja menjadi ketua utama grup Suteja. Jadi saya sangat berharap bisa bekerja di bawah kepemimpinan Nona Linda Suteja kembali. Jika Nona Linda Suteja bisa kembali ke Indonesia dengan keadaan selamat sehat walafiat, saya Bramasta Suteja secara sukarela akan turun tahta dan kembali menjadi orang yang berbudi luhur, kembali ke posisi wakil ketua grup Suteja."
Tama Renza mendengar itu tersenyum acuh tak acuh. Yah, karena kamu sendiri yang mengatakannya, di depan banyak orang, jadi jangan pernah ingkari janjimu. Bramasta Suteja kemudian berkata dengan dingin dengan sedikit ketidaksenangan yang tak terkendali. Jangan khawatir, aku, Bramasta Suteja, aku tidak akan pernah mengingkari apa yang aku katakan. Begitu suara itu turun, pintu tempat konferensi dibuka dengan kuat oleh beberapa pria berbaju hitam. Melihat lebih dari selusin pria berpakaian seragam hitam terpecah menjadi dua tim di kiri dan kanan dan berbaris untuk memasuki tempat tersebut, semua orang sedikit tercengang. Bramasta Suteja dengan tegas menegur, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya beritahu kalian, ini adalah tempat internal grup Suteja kami. Kamu secara hukum bertanggung jawab untuk menerobos seperti ini. Bagaimana dengan tim keamanannya? Singkirkan mereka semua." Pada saat ini, seorang wanita cantik yang mengenakan setelan hitam slim fit dan sepatu hak tinggi hitam melangkah masuk. Begitu wanita ini memasuki pintu, semua orang di tempat kejadian seketika menjadi disambar petir dan berdiri di sana. Semua orang melihat wanita itu berjalan ke tempat pertemuan dengan cerdas, matanya tertuju pada Bramasta Suteja, dan dia bertanya dengan lantang, "Mereka semua adalah orang-orangku, siapa yang memenuhi syarat untuk mengusir mereka?" Bramasta Suteja seketika merasa langit telah runtuh sesaat. Karena wanita yang sedang berbicara ini adalah keponakannya, Linda Suteja. Saat Linda Suteja muncul, semua orang kecuali Tama Renza terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Linda Sureja, yang telah hilang dalam beberapa hari dan hidup atau mati tidak diketahui, saat ini juga tiba-tiba muncul di konferensi pers. Di detik terakhir, grup Suteja tidak dapat memastikan apakah Linda Suteja masih hidup, jadi mereka mengadakan rapat dewan khusus dan mengumumkan pengangkatan Bramasta Suteja sebagai ketua baru. Namun, sedetik berikutnya, Linda Suteja kembali secara tiba-tiba. Hampir semua orang tidak dapat menerima perubahan plot sebesar itu, dan semua orang takut hal ini. Bahkan hal seperti ini hanya terjadi di film. Dari jumlah tersebut, yang paling menyangkal, tentu saja adalah Bramasta Suteja, yang baru saja menggantikan ketua grup Suteja. Pada saat ini, Bramasta Suteja memandang Linda Suteja dengan tatapan penuh keputusasaan. Matanya besar dan merah, dari pandangannya tercermin amarah yang cukup besar. Sepasang bola mata hampir menatap keluar dari rongga mata. Dia tidak percaya bahwa Linda Suteja dapat kembali ke Indonesia dari kecelakaan naasnya di Jepang dalam keadaan hidup-hidup. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya, karena dia masih hidup, mengapa bahkan polisi Jepang tidak bisa menemukannya? Polisi Jepang saat ini, meskipun mereka telah mulai mengurangi pencarian tenaga kerja untuk Linda Sureja, mereka masih belum sepenuhnya menyerah untuk mencari keberadaannya, tapi dia melewati mereka dan kembali ke rumah dengan tenang. Apa yang dia lakukan? Lebih penting lagi, karena dia masih hidup, kenapa dia tidak pernah menghubungiku dan Libertus tua? Dia memiliki hubungan yang dalam dengan kakeknya. Bahkan jika dia tidak percaya padanya, dia bahkan tidak bisa merahasiakannya kan? Mungkinkah apa dia menyadari sesuatu? Memikirkan hal ini, Bramasta Suteja panik sampai hampir mati. Roni Suteja di samping bahkan lebih terkejut dan takut saat ini. Dia juga tidak mengerti bagaimana Linda Suteja bisa bertahan, apalagi bagaimana dia bisa kembali ke Indonesia dengan keadaan sehat walafiat seperti ini. Sekarang, ada banyak rumor tentang dia di Indonesia dan bahkan di Jepang, dan semua orang mengetahuinya. Dengan popularitasnya saat ini, tidak akan mungkin baginya untuk pulang dengan tenang kecuali seseorang dengan kekuatan sihir luar biasa besar yang secara diam-diam membantunya. Pada titik ini, Roni Suteja langsung melihat ke arah Tama Renza yang tersenyum di baris pertama kursi VIP. Pada saat ini, dia merasakan sedikit di dalam hatinya, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul, mungkinkah
Apakah itu Tama Renza? Iya, itu pasti dia. Tidak heran dia kembali dari Jepang dengan begitu mudah. Jika tidak yakin bahwa Linda Suteja sudah berada dalam keadaan aman, bagaimana dia bisa berhenti mencari? Selain itu, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membawa Linda Suteja kembali dari Jepang tanpa ada yang menyadarinya. Tidak heran dia harus datang ke konferensi pers grup Suteja. Ternyata dia diam-diam memanipulasi semua ini. Bedebah. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.